Sistem pemilihan kepala daerah langsung ini sudah berjalan selama 10 tahun. Rakyat sudah terbiasa. Ya, dialog kita lanjutkan masih bersama Pumpidah Hidayatullah dan juga Ikrar Nusa Bakti. Bang Ikrar, ini kalau kita bicara soal walkout semalam, ini sebetulnya saya sampai sekarang masih agak kurang percaya kalau itu memang murni keputusan dari Nur Hayati Asegaf sebagai ketua fraksi. Bagaimana ini sebetulnya, Bang Ikrar? Jadi saya ingin jelaskan dulu ya kronologisnya ya, walaupun saya tidak ada di gedung DPR, tapi kan saya mengikuti terus. Siaran langsungnya ya? Siaran langsungnya ya. Jadi begini, kalau kita lihat ya, pernyataan Maxo Pakua itu saja udah debatable ketika dia mengatakan bahwa 10 poin ini itu adalah suatu yang absolut. Kata absolut itu dalam politik itu berarti wah itu otoriter, dia harus tidak disetujui demokratis semua. ya. Padahal kan namanya monarki absolut diganti monarki konstitusional ya. Kekuasaan absolut menjadi kekuasaan yang demokratis gitu kan. Jadi itu menjadi pertanyaan. Kemudian ada kata lagi bahwa semuanya itu nanti yang mau jadi calon harus melalui suatu yang disebut dengan uji publik yang kemudian termasuk bersih lingkungan. Menurut saya nggak ada itu. Dan ada satu kondisi yang lucu bahwa 10 poin ini harus kalau mau disetujui harus berdasarkan musyawarah mufakat. Betul. Dan itu suatu kondisi hal yang lucu. Jadi udah absolut musyawarah mufakat. Kenapa tidak mungkin? Karena dia tahu persis koalisi Merah Putih tidak akan menyetujui itu. Ya. Dan kemudian kalau dikatakan bahwa baik itu Pak Gamawan Fauzi ataupun teman saya Ramadan Pohan atau yang lain-lain bahwa usul kami tidak diterima, enggak juga. Ketika Beni Kaharman membacakan ini usulan kami dan kemudian tapi tidak didukung, langsung interupsi. Dan saya dengar banget interupsi itu dari PKB, dari PDIP, dari Hanura dan mereka secara tegas menyatakan kami mendukung. Jadi kalau sudah ada tiga fraksi mendukung, itu kan sebetulnya udah klop. Kalau kemudian diambil voting ya. Jadi kalau diambil voting untuk akan memunculkan opsi 3, jadi belum memilih opsi ini, baru muncul opsi 3, itu juga bisa jalan. Harusnya bisa ya. Bisa jalan. Jadi itu keseriusannya. Bang Pumpidah ada di sana. Ini suasananya sebetulnya gimana? Apakah memang auranya itu memang rencana walkout ini untuk meninggalkan sidang? Kalau saya memang sudah curiga dari awal. Saya sudah curiga dari awal ketika perbedaan antara statementnya Saan waktu kita bahas di sini juga dengan Beni Harman. Dengan apa yang disampaikan Beni pada saat dan sebenarnya forum lobby kan memang bukan memutuskan. Lobby itu di dalam konteks menentukan kira-kira mau bagaimana nanti di paripurna. Keputusan itu ada di paripurna. Tidak mungkin kemudian diadain di luar dari paripurna. Kalau keputusan ada di paripurna ini kan menarik kalau kita bicara tentang pimpinan sidangnya ini, Priyo ini. Ya. Ini bagaimana sebetulnya Priyo dalam memang Priyo ini sebagai wakil ketua DPR yang menangani bidang Komisi 1, Komisi 2 kalau nggak sampai Komisi 3. Nah, ini kan bidang Komisi 2 sebetulnya. Jadi memang dia yang berhak dalam konteks memimpin itu. Ya. Dan saya lihat memang banyak ketidakadilan dilakukan di situ dikarenakan persoalan. Contohnya apa? Ya, saya mau interupsi tidak bisa, banyak orang mau interupsi tidak bisa, banyak orang yang mic-nya nyala, minta interupsi, masuk suaranya dan menyebutkan namanya tapi tidak diberikan dan lain-lain. Jadi artinya termasuk pada saat sebetulnya tadi yang Bang Ikrar katakan bahwa ketika PDIP, ketika Hanura dan ketika PKB mengatakan mereka setuju dengan harusnya kan diakomodasi terlebih dahulu. Harusnya Priyo bisa mengambil keputusan pada saat bahwa itu. Ini bagaimana mengenai masalah opsi ini. Walaupun pada saat itu kemudian Aziz Samsudin dari Golkar dan kemudian juga Fahri Hamzah dari PKS juga mengatakan bahwa ini tidak mungkin. Bahwa yang namanya poin-poin ini harus dibahas melalui pembicaraan yang tekstual. Artinya memang harus dimasukkan sebagai kalimat-kalimat ke dalam undang-undang. Kan itu harus dibicarakan di panja. Tidak bisa kemudian diputuskan di paripurna. Itu sebenarnya masuk akal juga. Artinya sebenarnya ada opsi lain juga. Opsi itu mengembalikan undang-undang ini ke panja untuk kemudian dibahas sesuai dengan amanat paripurna. Bisa juga gitu, nggak perlu diputusin tadi malam. Ya, jadi sebenarnya nggak ada urgensinya. Dan satu hal yang juga cukup penting ya, itu sejak awal kalau kita dengerin pidatonya SBY tidak pernah ada yang nyebut 10 opsi itu. Iya. 10 opsi itu baru tapi terakhir. ada kata perbaikan.
perbaikan iya, tapi tidak ada kata-kata bahwa dengan 10 opsi yang kemudian harus dituruti oleh Kan kalau misalnya memang Paripurna. kemudian undang-undangnya selesai dan Pak SBY mau membuat opsi itu buat EPP yang sehubungan dengan opsi tersebut. Apa susahnya begitu? Sebenarnya Dan itu sebetulnya bisa menjawab. sangat bisa, nggak ada masalah. Dan tidak semua aturan pemilu itu kan ada di undang-undang. Wah, KPU aja kadang Bisa membuat Peraturan KPU. Iya. Nah, itu ini kan kalau bisa kita jadi. melihat ini kalau kita media sosial lah dianggap sebagai perwakilan dari rakyat banyak gitu ya. Ini kan saat ini menjadi trending topik tuh #shame on USB. Nah, ini Ada suatu keberanian yang bisa membuat SBY berputar. Saya menantang Pak SBY untuk membuat perpu untuk mengganti RUU Pilkada ini. Maksudnya undang-undang Pilkada yang baru disahkan ini dibuat perpunya aja langsung. Perpu bagaimana? Undang-undang Pilkada. Maksudnya perpu yang Ya maksudnya perpu tentang Pilkada. Jadi mengganti undang-undang ini. oke. Berani nggak dia buat? Itu gimana? Mungkin nggak itu Pak mungkin. Ikrar? Walaupun tidak mendesak, Gini. tapi isunya mendesak karena orang sudah sangat scrimmage terjadi berbagai macam desakan. Ini bisa terjadi konflik horizontal juga. Banyak daerah-daerah yang tiba-tiba ingin, kalau gitu kita merdeka aja dan lain-lain, bahaya. Perpu dikeluarkan. Perpu kan biasanya karena Ya nanti ada kan balik lagi ke satu hal DPR yang nanti. sudah genting gitu. Ini kan, genting. makanya dikeluarkan. Saya pikir ini genting. Begini, kalau dia katakan bahwa sangat sulit bagi saya untuk menandatangani undang-undang ini, ya nggak usah ditandatanganin. Selesai Walaupun- itu ya? Ya bukan, walaupun kita tahu menurut undang-undang yang baru ya, itu kalau DPR udah ketok palu, itu mau ditandatangani nggak ditandatangani sama presiden, itu undang-undang itu berlaku 30 hari setelah diundang. Setelah diketuk. Setelah diketok. Jadi itu yang menjadi satu problem. Nah kita lihat aja apa benar serius SBY yang kemudian akan mengajukan judicial review ya. Karena terus terang ya kalau Anda baca media sosial itu diketawain orang, Bang. Ala bercanda loh, mana mungkin dia udah walk out kemudian tiba-tiba mau melakukan judicial review. Kenapa tadi saya bilang ini penting dan memang bisa jadi masalah genting? Ini kan keberadaan KPUD, keberadaan Bawaslu sampai ke daerah ya dan Hilang lain-lain. semua itu. Ini berubah total. Nggak perlu ada TPS yang basis untuk pilkada dan lain-lain. Jadi artinya apa? Artinya ini genting. Dan Pak SBY kalau benar-benar serius ingin mendukung pilkada langsung, SBY harus membuat perpu. Kita akan sambungin di segmen berikut.